Bagaimana perintah Allah dalam Quran mengenai hijab? Lalu alasannya apa para pemuka agama Islam berusaha meyakinkan jamaahnya bahwa dari hijab telah menentukan seorang wanita masuk neraka dan tidaknya? Contoh seperti para ustadz-ustadz ini ketika berceramah. 1. Perempuan tak menutup aurat neraka jahanam tempatnya. Yang tak menutup aurat neraka jahanam tempatnya. Suaminya yang diam saja dayus, tak mencium bau surga. 2. Tidak ada bedanya wanita buka aurat dengan pezina. Tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina. Tidak ada bedanya. 3. Orang yang tidak tutup aurat dijamin akhlaknya tidak baik. Jangan dibilang orang yang nggak nutup aurat akhlaknya baik. Dia nggak nutup aurat itu sudah salah satu akhlak yang tidak baik. 4. Jilbab menjadi pembeda wanita muslimah dan bukan. Jilbab ini menjadi pembeda antara wanita muslimah dan yang bukan muslim. Jilbabnya. 5. Perempuan yang tidak tutup aurat susah membayangkan keadaan dirinya mendapat pakaian di akhirat. Karena kalau dia tidak menutup auratnya, susah akan membayangkan dirinya itu mendapatkan pakaian di akhirat. 6. Prediksi Nabi sewaktu-waktu wanita berpakaian tapi telanjang. Nabi pernah memprediksi wanita suatu waktu nanti berpakaian tapi telanjang dan mereka suka memakainya. 7. Jangan sampai kenakan jilbab saat akan wafat dan menghadap pada Allah. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Tapi kebanyakan muslim yang saya jumpai, alasan muslim menggunakan hijab agar tidak mengundang nafsu laki-laki. Apa betul seperti itu? Nah, bagaimana menurut kalian? Jika demikian, apa bedanya dengan orang yang memakai hijab dan juga orang yang tidak memakai hijab? Atau barangkali kalian akan menganggap bahwa hijab itu adalah solusi yang terbaik ketika seseorang mempunyai akhlak buruk, maka dengan hijab akan menutupi aib sendiri, begitukah? Contoh seperti di gambar ini, ada cewek cantik justru suka sekali mencuri. Atau kalian mau bilang seperti yang di foto ini? Atau mau bilang mencuri nggak apa-apa, yang penting berhijab. Makanya kita semua harus sadar bahwa hijab tidak menentukan seseorang baik dan tidaknya. Dan juga hijab tidak menentukan seseorang tidak dilecehkan oleh laki-laki. Tentang apanya? Tentang kontroversinya? Tentang apanya? Tentang pilihan untuk tidak berjilbab. Oh, tentang pilihan untuk tidak berjilbab. Tuh. Pertama, masalah jilbab atau nggak jilbab, saya meyakini bahwa itu hanya permasalahan interpretasi terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Kita punya banyak sekali para ahli-ahli tafsir yang menyatakan pandangan-pandangan yang berbeda terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, yang ini juga perlu dipertanyakan nih, kenapa sesuatu yang dianggap sangat penting bagi sebagian muslim, tapi sebagian dianggap tidak penting. Sebagian menafsir tidak berhijab berarti neraka. Tapi sebagian akan bernasib tragis apabila tidak memakai jilbab. Seolah-olah jilbab lebih penting daripada nyawa manusianya. Nyawa manusia seperti tidak ada artinya ketika doktrin jilbab dijadikan dasar iman Islam. Nah, jika demikian, ahli tafsir mana yang dianggap benar? Ingat, doktrin dalam negeri tanpa hijab akan dimasukkan neraka loh, kata ustadznya. Jadi, bukan kata saya ya. Baiklah, biar iman Islamnya semakin mantep dan tidak simpang siur, bingung mau ikut ulama yang mana, mending kita baca dulu wahyu Allahnya ya. 1. Benarkah ada dalil Quran yang menyebutkan bahwa wanita tidak berhijab pasti dicemplungin neraka? 2. Dan apa alasan Allah memerintahkan Nabi agar berjilbab dalam Quran? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59.
Oh, ternyata perintah jilbab itu tujuannya biar mudah dikenali dan biar tidak diganggu, Bu. Bukan macam tausiah para ustadz-ustadz tadi. Tapi anehnya, walaupun firman Allah bunyinya tidak se ekstrim kata ustadz-ustadz tadi, hampir semua muslim sudah meyakini apa kata ustadznya dan bukan kata kitabnya. Lebih ironisnya, umat Islam di Timur Tengah, khususnya di Iran, Afghanistan, dan sekitarnya, sempat tega membunuh seorang gadis hanya tidak mau memakai hijab. Jadi kepikiran, itu kalimat Allahnya salah yang menulisnya atau salah menerjemahkannya. Padahal si gadis itu sudah dikenali tanpa berhijab loh. Coba kita baca sekali lagi ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Katanya seperti itu kan? Atau mungkin mereka akan mengatakan, lihat tafsir, lihat asbabun nuzulnya, baru ngerti. Loh, tanpa tafsir saja sudah bisa dimengerti kok. Kan itu cuma kalimat biasa dan bukan kalimat perumpamaan atau syair. Kenapa mesti menggunakan tafsir? Kecuali kalau kata-kata syair atau kata perumpamaan atau mungkin mimpi yang mesti ditafsirkan. Kita lihat Quran surat 14 ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi, siapa yang ingkar ayat-ayat Allah dong? Dan siapa dong yang layak punya gelar kafir? Nah, sekarang mana yang jadi dasar imanmu? Al-Quran atau buku tafsir? Atau mau bilang Quran, hadis, tafsir adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan? Trisakti dong. Kecuali kalimatnya memang benar-benar menggunakan kalimat perumpamaan. Serigala berbulu domba artinya orang yang jahat tapi gayanya so alim alias munaf. Nah, kalau yang begitu jelas pasti butuh tafsir dong, karena tidak semua manusia tahu, betul tidak? Ingat ya, karena kalau nanti ketemu malaikat kubur, kalian pasti harus dipilih salah satu loh yang diimani, bukan ketiganya. Entar malaikat kubur pas nanya apa dasar kitabmu, malah menjawab tafsir lagi. Dan buat saya jauh lebih penting adalah mengenai penghormatan terhadap perbedaan interpretasi. Masih ingat ya Mbak, kalau tahun 80-an dulu itu jarang banget yang pakai jilbab. Dan jilbab itu adalah salah satu sarana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan keislaman mereka. Dulu jilbab yang ditindas, sekarang yang non jilbab itu sering banget ditindas. Orang-orang yang tidak berjilbab itu dianggap sebagai less muslim, gitu ya, muslim yang lebih rendah. Dipandang sinis, dipandang rendah, dianggap tidak beriman, dianggap tidak mau mengikuti aturan agama, dan kemudian dengan menggunakan interpretasi-interpretasi tertentu dipaksakan kepada orang-orang ini. Dalam beberapa kasus bahkan anak-anak mereka kemudian mengalami intimidasi. Jadi saya memutuskan untuk tetap tidak berjilbab ini sebagai bagian dari perlawanan untuk memperlihatkan bahwa Islam itu sangat beragam. Stop intimidasi terhadap interpretasi yang berbeda terhadap atas apa yang tertulis di dalam Quran. Saya lahir di tradisi NU, di mana dari kecil yang pakai yang pakai kita pakai kerudung gitu, dan yang pakai hijab itu nggak merasa itu adalah bentuk hijrahku dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik gitu. Karena itu akan jadi membuat saya jadi punya penghakiman gitu. Jadi kayak, emang saya siapa berhak menghakimi orang-orang yang nggak pakai hijab, kemudian adalah orang-orang yang tidak tercerahkan atau kemudian Islamnya nggak baik atau apapun gitu. Lawang wacana hijab itu baru 10 tahun terakhir gitu. Dan terus orang-orang yang terdahulu itu kita mau bilang semua mereka nggak Islamnya nggak baik. Kita dapat Islam dari mereka kok. Terus kita berani-beranian, kok saya berani-beranian gitu misalnya menganggap mereka Islamnya nggak baik. Setuju. Kenapa baru ada fatwa yang diviralkan oleh para guru-guru mereka 10 tahun belakangan ini ya? Kalau hijab difatwakan sebagai perintah wajib yang berkonsekuensi seseorang untuk ditentukan masuk surga dan nerakanya, maka bisa dipastikan bahwa muslimah di masa dulu masuk neraka semua. Lalu siapa yang harus disalahkan? Ustadznya, kitabnya, atau Allahnya?
Maaf mau tanya nih ya, mbaknya dan juga Gus Dur sendiri suka dihujat muslim yang lain nggak? Karena tidak mewajibkan anak-anaknya wajib pakai hijab. Sering dibilang bapak saya dibakar di di akhirat gitu-gitu deh. Baik, biasanya di mana mereka suka bilang seperti itu, Mbak? Di sosmed, biasanya komen-komen sosmed gitu, segala macam. Wow, sangat miris sekali ya teman-teman kalau melihat orang-orang yang beragama sekarang ini justru kesannya sangat mengerikan. Mari kita dengarkan nasihat Yesus ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terbukti, banyak orang beragama tapi justru malah mengesampingkan rasa kemanusiaan. Contoh, keadaan yang lagi viral sekarang ini ya, ada diduga tewas disiksa karena lepas hijab. Artinya, banyak orang tewas atas nama agama. Maka sebabnya segera kabarkan kabar baik itu seperti halnya perintah Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Menjadi murid Yesus tidak fokus kepada tampilan lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yang kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel.